Jumpa lagi di TV, jumpa lagi di podcast sepatu bareng Angga juga di sini. Dan Halo. Kali ini kita akan review sepatu. Kita lebih fokus ke review sepatu sekarang. Iyalah, review ya. by experience. By experience dan yang lokal-lokal. Nah, seru tuh. Nah, kita mau mulai yang mana nih? Oke, mulai dari yang udah dipakai bawa ke luar negeri lagi kali ya. Yang gue dulu. Iyalah. Boleh. Berarti kita mulai dari Brodo Ace Nova. Oke, Brodo Ace Nova nih yang kemarin gue bawa sempet ya, agak sedikit epic tuh makanya tuh kemarin. Kita nungguin cerita-cerita epic-epicnya ini nih. Cuma kan yang mendetailkan sepatu ini bisa lu kan nggak? Oke. Coba mungkin lu bisa cerita dulu deh apa yang lu lihat dari sepatu ini. Kalau gue kan nggak gitu ya kalau soalnya, makanya gue bisa ngomong. Oke, jadi ini kita dari siluet dulu ya. Pertama pasti kan ngomongin soal tampilan ya. Iya. Banyak yang bilang, banyak yang bilang tampilannya si Brodo Ace Nova ini mirip sama New Balance 990 V3 990 V3. Lebih kayak 480 sih. Kayaknya dari Mohon maaf, gue beli dan gue suka, tapi gue harus bilang ini lebih mirip 480 kalau buat gue. Itu nggak tahu kenapa banyak banget yang ngomong. Apa mungkin karena di waktu dia rilis pertama ya sekitar 6 lagi bulan rame-ramenya lalu, lagi rame-ramenya 990 ya. Jadi kayak kepikirannya itu karena top of mind orang-orang lagi itu. Jauh gitu banget kan. tapi harganya. Jauh sih. 990. Jauh Pak, jauh. Jangan terlalu banyak bermimpi. Kalau buat gue sih lebih kayak 480 dan lebih ke I don't really care sebetulnya sih. Iya sih. Bukan berarti jelek, bukan. Karena juga lebih simpel, makanya di seri 4-nya lebih mirip ke seri 4-nya New Balance karena uppernya lebih simpel kan. Simple Nah, kok. sesimpel apa nih kita bedah dulu nih. Coy, bedah aja. Di bagian toe box-nya, dia ini bahannya suede. Cuma yang suede agak tipis dan lumayan kasar. Iya, lumayan kasar. Somehow jadi lebih ringan. Rasa lebih ringan harusnya dengan suede yang tipikal seperti ini, tapi dia bisa dibilang lebih akrab sama debu. Sangat. Jadi kalau kena gesekan, karena kadang kita jalan nggak sadar nih ya, kena gesek langsung berubah warna. Iya. Apalagi kalau lagi basah. Dan di VAM-nya ini dia pakai mesh yang ini kerasa plastiki sih sebetulnya. Iya, meshnya sintetik ya, sekali. Kan, sintetik sekali. Perlu ditanyain juga nih soal breathability karena ada yang udah coba juga simulasiin breathability dari bagian VAM-nya dibandingin sama yang tadi dibilang mirip 990. Jauh lah Pak. Jauh banget. Ini hampir tidak mengeluarkan apapun di bagian VAM-nya. Saya harus setuju. Tapi again ya, jangan cepat-cepat dikira jelek. Enggak. Pelan-pelan. Itu masih asumsi, nanti kan berdasarkan experience. Terus kalau kita lihat di bagian ini mereka bilangnya rooster beak alias paruh ayam jantan karena logonya Brodo sendiri rooster kan, ya. Gue pikir elang loh. Elang lebih keren. Elang. Tapi rooster nggak kalah keren sih, cuma itulah. Iya. Mereka kan pakai filosofi dari logonya ini rooster beak-nya. Rooster beak ya. Kalau buat gue agak komplain di rooster beak-nya ini. Kenapa ini faux leather yang ringan loh? Iya benar, cuma gue nggak setuju sama ujungnya. Oh. Jadi kelihatan nggak rapi. Iya. Naik-naik gitu kelihatan nggak rapi di situ. Oke. Itu sih part yang gue rasa kok ada kayak gini sih. Kalau mau dilem dan dipres juga tetap sulit sih karena bagian sini pasti akan keangkat lagi nanti. Pasti akan keangkat. Karena itu sih poin yang area buat megangnya tuh kurang gitu. Itu aja, cuman rasanya agak secara aneh. Estetika ya. Iya, secara estetika rasanya agak aneh, cuma ya nggak apa-apa sih, yang penting enak dipakai. Cuma di sini impresi awal yang kelihatan banget ya kan karena dia pakai warna putih nih. Benangnya juga putih, ini kelihatan entah kenapa kurang lurus gitu. Bener. Iya, kurang lurus gitu, kurang rapi. Cuma ya walaupun kita sudah pernah lihat yang lebih tidak lurus lagi, tapi ini ya kalau mau dibandingkan sama 990 ini kurang lurus. Jauh dong. Lurus. Tapi kalau cuma mau dibanding sama Kayano 14 doang sih, Kayano 14 gue masih bisa mengsol. Tetap loh, dendam. Masih ada dendam tersendiri di situ. Itu udah berapa episode yang lalu tuh? Iya, masih. Kayaknya 14 loh. Nah, terus. Lanjut dari rooster beak-nya sampai ke bagian belakang nih. Dia juga di heel counternya juga masih ada bahan faux leather atau synthetic leather lah ya. Heel counternya sebelum lining. Di sini tuh ada bahan suede lagi dengan logo. Nah, ini yang lumayan patut diapresiasi sebetulnya, hal kecil tapi patut diapresiasi. Dia pakai di boss
Jadi bener-bener di press, Ya, bukan kayak yang nimbul pas tapi justru masuk dalam. masuk ke dalam. Keren sih. Jadi lebih awet lah pasti ini untuk logonya. Keren. Cuma ya ketukuk-ketukuk jadi nggak kelihatan juga bentuknya. Iya sih, udah di deform gitu. Iya, udah gak deform gini. Maaf ya. Kan dipakai Pak berarti. Iya, Bagus betul. Terus masuk ke lining, di sini meshnya juga kelihatannya sih berongga ya, tapi kita tidak tahu, balik lagi nanti sesuai review saja, sesuai ulasan pengalaman. Iya. Tebel sih hitungannya, lumayan tebal dan juga kerasa empuk. Jadi harusnya theoretically ringan. Ya nggak terlalu berat dan lumayan empuk sih benar, empuk sih benar dan nggak menyakiti lah, nggak menyakiti. Nah, sebagian tangnya sendiri mesh juga nih. Mesh juga. Sini mesh, tapi di sini ada suede dan di sini embroidered atau di bordir. Ya, di untuk bordir. logonya. Ini sebenarnya detailnya banyak loh ini. Detailnya banyak, bagus banget. Kemana-mana loh detailnya. Detailnya solid kayak terutama di logo mereka ya, mereka memang menghargai sekali logonya. Jadi dibikin seawet mungkin. Oh, apa ini mungkin eyelet. Oh iya, eyeletsnya. Yang gue suka karena dia di belakang masih ada buat runner's knot. Itu poinnya yang gue suka kan, dia masih punya tempat buat runner's knot. Padahal ini harusnya kan sepatunya sport style ya. Sport style. Tapi masih dikasih titik buat runner's knot. Demi kenyamanan. Ya. Oke, masuk dulu ke insole berarti yang. Ini nih insole. Maaf. Soalnya tebal sekali. Tebal. Ini sebenarnya ada namanya ya, Zen Rolling. Ada ya Zen? Iya, dan ini katanya upgraded kalau lihat di postingan-postingannya. Ya, ini bukan yang versi pertama. Iya, bukan. Ini udah upgraded. Ini upgraded. Yang versi pertama banyak yang komplain kan. Betul, sayangnya upgradednya kita nggak tahu segimana secara di atas kertas. Karena harus ngerasain. Nah, ini makanya harus direview. Iya. Fungsinya itu. Ini tebel, ini empuk, cushioning banget. Baru kali ini mungkin gue ngerasain bahwa insole seperti gini bisa ngefek ke cushioning. Dan rongga-rongga yang selebar ini sih jelas harusnya ngasih cushioning lebih ya, karena berarti lebih kerasa kayak per gitu. By the way, itu rongga-rongga itu bolong loh. Oh iya, ini itu bolong. Itu bukan cuman karet dengan karet yang dibolongin dicoak-coak, itu bukan, itu bolong. Ini bolong tapi bukan berarti bolong sampai tembus ya, ini dilapisin lagi kan. Jadi kalau basah, nah ini yang lucu nih. Kalau dia basah, airnya akan turun ke bawah. Oh, jadi ada fungsi lainnya selain ngasih pantulan. Iya, ya kalau basah airnya turun ke bawah. Makanya kadang-kadang gue mikir, ini kenapa gue tadinya basah kok tiba-tiba agak berkurang ya. Begitu gue cabut insolnya di bawah airnya. Ada tipis-tipis di bawah, turun airnya ternyata. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang masih menganggap kalau sepatu itu tidak ada teknologinya, ini adalah bagian teknologi. Ada, dan gue kaget sih. Gue kaget sih beneran. Pas gue ngeringin ini juga kaget loh. Ini ternyata bolong ya. Tembus sebetulnya ini. Oke. Ini menarik. Makanya yang paling satisfying selama gue pakai itu ya ini, Ace Nova ini. Yang gue kira nggak bakal satisfying. Nggak bakal menyenangkan buat gue, karena perasaan pertamanya yang kurang gitu enak di bagian heelnya. Di belakangnya kan, karena gue pakai kaos kaki pendek, ya kan. Ada kekhawatiran. Ada sedikit kena tipis kena gitu kan. Itu sebabnya kan gue pakai runner's knot. Untuk narik supaya belakangnya lebih rapat. Karena terus terang ini kalau dipakai di size gua, belakangnya itu nggak segitu mencengkramnya. Oh iya sih. Iya. Nah ini balik ke sizing sebetulnya buat gua. Ini yang gue bingung di sizing. Karena di Brodo sendiri bolak-balik kalau lagi live bilang kalau pakai Ace Nova itu naik harusnya kan. Harus naik. Harus naik size-nya. Kalau pakai 42 naik 43 gitu. Lah gue pakai 46 ya. Kan mentoknya di 46 juga, gak bisa naik lagi dong, dipakai. Dan begitu dipasang ternyata enggak, gue gak merasa kekecilan. Atau jangan-jangan hanya terjadi di big size. Mungkin hanya di big size doang ini. Gue mengalami bahwa di 46-nya udah oke. Walaupun ini bukan yang lebar-lebar amat. Enggak, ini gak lebar-lebar amat. Ya tapi udah oke. Maksudnya ini gak kayak Ortus 8 yang itu Brisbane itu kan lebar depannya. Ini enggak lebar-lebar amat. Tapi buat size gue ini udah oke banget. Dia 40 6-nya itu berapa ya? 30 koma ya? 30,1. Agak besar loh itu. Iya, 30,1 cm. Agak besar loh itu. 30,1 itu agak besar. Jadi masih ngasih ruang juga di depan kalau ngasih ruang agak lebar ya. Ya enggak nabrak sama sekali. Enggak nabrak sama sekali. Gua enggak ada masalah sama toe, enggak ada masalah. Tidak terlalu lebar di depan ya, fine. Yang membuat gua takut kemarin adalah belakang, karena kalau gua pakai kaos kaki pendek doang. Itu gue takut dia kan kalau kesenggol tipis lama-lama merah kan lecet gitu kan.
Walaupun di awal nggak sakit, tapi kalau jalannya jauh karena traveling, makanya waktu kemarin gara-gara ini gue traveling pakai kaos kaki panjang. Oke, buat ya itu menghindari kekhawatiran selama jalan, karena dipakainya juga nggak cuma 3.000 4.000 langkah. Oh enggak sehari 10 ribuan gitu. Kemarin bahkan sehari ada yang cuman 5.000 gitu. Ya gue tambahin lagi sampai 10.000 beneran gitu. Karena iya kalau dipakainya buat lebih dari 3.000 4.000 langkah, otomatis ada kemungkinan besar untuk lecetnya lebih parah, karena 4.000 langkah aja tuh bisa lecet. Bisa lecet ya. Itu buat yang berikutnya ya. Iya. Oke, iya. ada buat berikutnya. Ini untungnya saya selamat ya dengan kaos kaki yang tidak spesial amat. Saya selamat gitu. Kaos kaki tua pun masih aman, gak ada masalah. Ternyata aman-aman aja. Cuma memang notesnya adalah tadi yang gue bilang, gue pakai runner's note untuk narik dia supaya lebih kencang lagi. Nah itu aneh ya, gue pakai runner's note, padahal katanya ini harusnya gue naik size-nya. Gimana sih? Sementara gue ngencengin gitu kan. Nah, itu poin agak anehnya. Kalau buat gue selama gue jalan yang gue rasain pertama itu empuknya. Kalian ngambil ini pastikan dapat yang versi kedua. Kayaknya sih nggak bisa dapat versi pertama lagi, juga udah goib sih. Iya, kayaknya ambil yang versi kedua aja sih. Atau udah upgrade juga insole-nya. Iya udah upgrade. Tanya aja insole-nya udah yang baru atau belum ya. Enak banget, sumpah itu enak banget. Pertama kali gue pikir ini kok bisa gini ya. Udah coba enak. Cuman highlightnya dari benda ini langsung to the point aja pas gue kena hujan. Dan gue kena hujan gak kira-kira, karena kemarin di Eropa itu sekitar 3-4 hari hujan terus. Nah soalnya ini tapi nadanya agak ambigu nih. Ini positif apa enggak nih? Nah itu ya, gue kena hujan. Jadi di awal gue suka ini karena tadi kan katanya gak breathability-nya kurang ya. Betul. Banyak yang review breathability kurang. Udah ada yang simulasiin juga, walaupun memang gak bisa jadi acuan ya. Iya. Tapi memang harusnya ini kurang. Tapi ini membuat kalian yang mungkin mau traveling ke luar negeri ya, dan yang nggak tahu ya, mungkin mau punya modus mau buang sepatu di sana ganti sepatu baru, mau beli sepatu yang lain ya. Tapi dingin, kan belum tuh dapat juga sepatunya ya. Bawa ini aja, ini enak banget. Sumpah gue nggak pernah kedinginan. Nggak pernah kedinginan sama sekali. Padahal suhu di sana sekitar pasti lebih dingin. Kemarin ada 2 hari yang di 9 dan hujan. 9 dan hujan. Selama dia masih kering, gue nggak pernah kedinginan sama sekali. Nggak kedinginan sama sekali. Enak, nggak mengeras kayak gel yang di Asics. Nggak mengeras. Jadi everything just runs fine. Buat jalan 10.000 fine, nggak ada masalah. Pakai ya kalau mau takut ya pakai itu aja lah. Pakai kaos kaki yang panjang aja. Breathability tadi jelas masalahnya di situ. Kalau di dalam negeri mungkin akan bermasalah karena rasanya panas. Tapi again ya menurut gue ya, sama trik yang sama ya. Kalau misalnya rasanya panas, malah pakai kaos kaki kan sebetulnya. Iya. Kalau nggak ntar jadi keringetannya parah. Dan bau nanti. Nah dan bau nanti kalau malah nggak pakai kaos kaki, malah nggak enak. Pakai kaos kaki malah yang tebel harusnya, yang lebih cushion gitu kan kaos kakinya kan. Intinya adalah rapat, jangan kasih sisa ada ruang. Gitu. Karena bagian ruangnya itu nanti pertama bikin nggak nyaman juga, kedua ya jadi agak lebih panas. Iya, terasa panasnya di situ justru. Karena capek kakinya. Iya. Tapi di sini nggak. Gue di Jakarta gue udah nyoba juga buat jalan kaki dan tidak hancur, tidak seperti Michi ya. Kalau Michi kan hancur bawahnya ya. Iya nih, outsole-nya juga. Dan dia full ya. Full, ditutupinnya full di sini, bagus banget. Nah, yang gue kaget tadi yang aku bilang pas hujan itu. Sekitar 3-4 hari hujan. Hujan itu 1 jam hujan berhenti, 1 jam hujan berhenti. Gitu terus. Ya masa gue gak jalan-jalan? Ya harus jalan-jalan dong keluar. Udah tanggung kotanya udah bagus, udah ya terpaksa dijalanin aja udah gitu kan. Udah keluarin payung, ya udah. Kalau basah ya basah gitu kan. Ngeliatin istri enak banget pakai Gore-Tex. Tenang banget pakai Gore-Tex tuh, kering mau 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam bahkan kemarin di Austria. Nggak basah tuh Gore-Tex, gila. Tapi ini ternyata selama 2 jam kena hujan gak basah. Gila. Gue baru merasa basah di jam setelah 2 jam. 2 jam setengah tuh gue baru mulai merasa basah. Dan gue kaget, itu gue jalan terus loh. Ya memang beceknya sana tuh kan gak yang cemplung setengah badan, enggak, setengah itu enggak. Setengah badan. Kayak cepret-cepret gitu kan, terus hujan dari atas itu kena tik pasti kena terus gitu. Gue juga gak pakai payung super besar gitu. Enggak, ya udahlah nasib aja gue bilang. Udah nasib aja deh, gue bawa sepatu 2 biji ini. Hari ini gue pakai ini, kalau basah ya udah, gue simpen, gue pakai sepatu yang lain gitu kan. Ternyata aman. 2 jam itu aman. Terus setelah 2 jam gue ngerasain basah. Dan masih jalan terus sampai sekitar 2 jam lagi gue jalan. Kita jalan lagi muter-muter masih dalam kondisi agak-agak basah gitu. Tapi gak full basah ya, gue coba basah di toe doang.
di bagian tuh ini karena sweat juga kan. Di sininya enggak loh. Sini enggak. Di bawahnya si tangnya ini, di bawahnya lidahnya, gua nggak kebasahan. Karena full mesh juga sih sebetulnya. Jadi meshnya rapet banget ini. Gue lagi mikir ini kayaknya gue ditutupin plastik apa gimana nih gitu kan. Terus kemudian gue ada makan siang, gue ingat 1 jam, gue buka dong sepatu, gue keluarin set. Begitu gue jalan lagi, udah kering pak, udah kering. Drainasenya bagus loh, cepet banget, bisa ngebuang ternyata gitu, udah kering, gitulah. Kok bisa ya? Gue bilang, gue buka install, gue buka memang, gue taruh, terus gue makan gitu. Kalau gue masuk lagi, ya oke lah masih agak demek-demek dikit, tapi nggak yang soaking wet gitu, nggak. Oke. Jadi gue bisa jalan lagi. Nggak terasa berat juga. Enggak, jadinya. Enggak cepet. Jadi lucu banget. Baru pertama kali gue ngerasain ada yang kayak begini gitu, tanpa ada janji tahan air. Airnya nggak ngerendam kita di dalam situ gitu. Iya, yang nggak rembes ke dalam. Nggak rembes, masih bisa dikeringin juga. Nah tapi datang masalah berikutnya. Setelah pulang, kita mau ngeringin sepatu dong. Iya dong. Iya kan. Peralatan hotel yang paling sering kita pakai adalah hair dryer. Disemprotkanlah ke dalam. Ya saya kita nggak. Ini shoe polish aja kalau mau motong-motong ini kita jangan gitu ya. Ini kalau dipotong kelihatan di dalam. Ini udah crispy. Iya pak. Udah crispy. Ini ada mie kriuknya di dalam. Iya ada mie kriuknya. Iya. Kegoreng di dalam sama hair dryer. Ini kayak plastik kebakar ya? Iya kayak plastik kebakar di dalamnya. Walaupun nggak ganggu ya. Jadi gue masih pakai lagi setelah itu dan nggak ganggu. Okay. Cuma kalau tangan masuk pertama kali berarti ada yang kasar di dalam gitu. Iya. Kayak meshnya tuh ada partially kebakar gara-gara itu. Jadi jangan tiupkan hair dryer di dalam gitu. Jangan ya. Gue selamat pakai sepatu yang lain, Kanki, Ortus. Gue selamat. Oh dipakein hair dryer aman? Gitu, ya masih bisa aman. Karena gue punya kebiasaan kalau udah jalan seharian kalau ada hair dryer gue tetap keringin. Iya. Kan biar lebih aman gitu kan. Nah tapi gak masalah. Nah ini bubar jalan dalamnya. Iya sih. Berasa kisut-kisut. Tapi ya sudah lah ya. Mungkin salahnya gue juga. Gue gak perhatian. Harusnya gak usah di hair dryer aja. Toh ternyata udah kering. Keringnya cepet ya. Keringnya cepet. Harusnya gue masukin tisu aja ke dalam. Jadi hati-hati kalau kalian traveling pakai ini. Terus disemprot hair dryer. Kalau mau jangan dalam kondisi panas. Yang dinginnya aja. Gitu. Gue kemarin mau cepet-cepet kan. Mau cepet-cepet tidur. Gos gitu kan. Udah tinggal. Tas gitu kan. Pagi-pagi pasti pakai ini apa kasar-kasar dikit gitu. Gitu. Tapi ini kalau diperhatiin memang di dalamnya tuh kayak ada foam entah sponge gitu. Jadi emang pertama nambah rasa empuknya. Iya. Cuma berarti di sini mungkin yang menahan air supaya nggak masuknya. Bisa jadi. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Gue juga heran ini kok bagaimana cara dia bisa nahan air gitu. Nggak sekalian aja kita mau digortexin aja gitu. Brodo Esnova Gore-Tex. Yes. All the way. Waduh itu all in. Saya all in. Oh ya by the way bicara soal hujan-hujan, memang sih kalau kita ke Eropa lantai itu semua rata-rata tidak terlalu licin ya. Tapi gue nggak bisa bilang bahwa ini licin, enggak. Ini lumayan grippy. Balik lagi sih ngeliat. Gue harus nyari tingkap di jalan yang dari besi kalau gue mau merasa licin. Wah itu mah nyari itu nyari masalah doang. Iya, nyari gitu masalah. Kan, gitu. Cuman di tempat lain semua ini nggak berasa licin. Companion yang bagus buat traveling, terutama kalau travelingnya bukan yang panas-panas banget gitu. Dan ya kalau ke tempat dingin jelas, gue akan pakai ini. Cuma sayangnya bukan yang ini. Berarti grip rubbernya oke banget ya? Grip rubber oke banget, fittingnya buat gue oke banget. Ada additional dia tahan kehujanan tipis-tipis gitu. Biasanya kan kita kalau pick one yang manapun kehujanan baru 1/4 jam doang juga udah berasa tuh di ujung tuh udah ada basah-basah. Mending ada basah-basah tipis-tipis itu nyebelin banget gitu kan. Ada kenapa sih ujungnya basah gitu kan? Enggak sekalian aja. Kesal. Ini nggak ada tuh. Di 15 menit pertama tuh gue kaget. Nggak ada nih. Setengah jam. Bener nih gak ada 1 jam. Bener gak ada sampai 2 jam. Itu jalan terus di kota yang hujannya tipis-tipis kayak gitu. Jadi ini salah satu sepatu yang kalau buat gua secara penggunaan gua akan bisa rekomendasi banget sih ini oke banget. Tidak seempuk kalau yang gue coba kan yang kemarin ya, kalau yang gue pakai tidak seempuk si Brisbane. Oh jelas enggak, itu kasihnya enggak. Tebel ini. Iya. Tapi dia masih lebih enak, masih lebih fleksibel ketimbang kita dake. Lebih fleksibel ketimbang kita dake. Iya dong. Kita dake udah lebih keras kalau kita dake. Oh iya kan? Dia bagian depannya karena ya ini. Iya kan jadi satu semua dia kan. Dan lebih tebal. Iya, dan lebih tebal. Kalau ini masih lebih enak. Jadi gua akan masih lebih senang pakai ini. Lebih senang pakai ini. Dan menurut gua breathability-nya nggak terlalu jauh sama kita dake sih. Tapi tadi kalau udah soal flexibility oke, terus juga
ternyata tahan air dan juga lebih nyaman ini dibanding Kitadaki. Tapi kan kalau kita kembali ke asumsi orang-orang yang bilang kalau ini mirip sama 99 V3 yang mana NB itu identik dengan stability. Oh, oke. Untuk sepatu ini sendiri selama dipakai, gue nggak bisa bilang ini stability shoes ya, tapi gue merasa ini stabil sih. Oke. Surprisingly cushioningnya mungkin gara-gara di dalamnya ya insole, dan kalau stable ini stable. Ini lebih stable, lebih ya karena dia nggak lembek kayak Brisbane. Jadi stable. Jadi ketika dipakai berdiri pun nyaman banget. Oh ya? Nyaman, berdiri nggak ada masalah sama sekali berdiri. Nggak ada masalah sama sekali. Makanya gue bilang technically ini enak buat gue. Gue suka makainya. Yang nggak disukain ya cuman paling breathability ya. Cuman kemarin gue menggunakan di tempat yang paling tepat. Dan ternyata kalau buat di Indonesia ada yang lucu. Ya itu tadi kalau kena hujan tipis-tipis dia aman. Oh iya sih. Gitu. Tahan. Masih bisa jadi menahan. Jadi buat traveling ini enak. Oke. Ini enak banget kalau buat gue. Jadi ya definitely. Gue nggak tahu ya katanya kan dia mau ada masuk baru lagi tuh. Mau ada yang Ace satunya lagi tuh ya. Neptune. Ya, Ace Neptune itu gue gak tahu. Kalau itu kan lebih kayak 530 ya. Ada itulah pokoknya itu ada bentukannya gitu kayak 530. Makanya gue bilang ini sih gak kayak 990. Mohon maaf nih kayak 480. Iya. Kalau dibilang ini kayak 480 iya. Tapi kayaknya turun kelas kalau kayak 480. Tapi to be honest, kalau gue disuruh milih antara 480 sama ini, kemungkinan besar gue milihnya ini loh. Ini sih karena 480 sendiri kalau lihat dari penamaan serinya New Balance itu berarti yang seri agak di bawah-bawah. Bawah. Balik lagi, ini aku nggak tahu ya, ini mungkin kayak oversimplifying, tapi kalau teman-teman udah nanya sepatu di harga 600-700an, itu pasti aku bakal arahin ke lokal. Karena kalau beli brand internasional biasanya nanggung, mending nambah lagi 2 kalinya. Kecuali dapat diskonan gila. Atau dapat diskonan gila. Iya. Nah, kalau mau yang pasti-pasti aja mending ambil lokal. Ambil lokal aja, benar. Ini di harganya di 499. Enggak ada diskon ya dia? Enggak. Pokoknya kalau di e-commerce sih tulisannya memang ada diskon 24%. Kalau di Tokopedia tuh diskon 24% dari 500 something jadi 600 something jadi 499. Padahal harga aslinya memang pas rilis 499 sih. Untuk harganya menurut gua it's worth it. Menurut gue sih itu worth it. Kalau nggak usah mending sama Kitadaki ya, kita dapat ekstra memang di sini. Cuma saran gua jangan beli colorway yang sama gua. Kenapa tuh? Aduh, bisa ini baru 3 minggu dipakai. Nanti lihat ya kita bikin birolnya aja, lihat nih. Udah busuk banget. Iya sih. Tampilnya langsung butek banget gitu. Langsung butek banget. Itu bahkan baru berangkat aja gue udah bebersih terus. Tiap hari gue bersihin loh. Ini di sini gue bersihin. Agak high maintenance gitu. Ya memang sweat sih high maintenance, tapi ini kayaknya karena bahannya kasar dan warnanya seperti itu gitu. Jadi yang warna seperti ini kurang asik. Pertama dipakai asik, terus meshnya menggelap. Iya. Kan aslinya kan kelihatan nggak kayak begitu kan. Ini menggelap ya, dia abu-abu gitu, suram gitu jadinya kan. Waktu awal fresh banget loh, kalau lihat teman-teman lihat foto di internetnya itu tuh bener kayak gitu. Bener, ketika beli pertama kayak gitu. Iya, cerah. Begitu keren dipakai sebentar doang udah begini, ini kena hujan kenapa? Ya udah deh. Ya. Agak malas nyentuhnya lagi jadinya, bukan apa-apa ya karena warnanya berubah jadi gimana ya? Kayak gua nggak cuci, kayak nggak diapain gitu. Terlepas dari itu, kalaupun masih bersih tapi sering dipakai. Bahan sweat yang kasar gini itu bakal ngeluarin kayak ini hitam gitu ya. Kayak apa ya kita nyebutnya kalau di jersey itu kayak bruntul gitu loh. Ya. Ini udah pasti jadi kelihatan agak kotor. Iya, makanya kurang pas. Enakan pakai warna yang agak gelapan dikit mungkin. Gelap, iya. Jangan yang ini, yang abu-abu mungkin kelihatan kayak biasa banget. Tapi mungkin itu warna yang paling aman. Yes. Gitu. Makanya nggak heran itu juga warna yang paling banyak diincar. Ya, waktu gua ada cuma ini sama hijau. Oke. Jadi gue mencari apa yang fitting ke semua outfit. Ya udah gue milih ini aja gitu kan. Ya nasib. Tapi nggak apa-apa. Anyway buat Brodo ini well done banget. Menurut gue ini well done banget. Balance yang enak banget yang gue dapat dari Ace Nova ini.
Dan kalau dari pengulasan tadi sih harusnya memang ini benar-benar upgrade dari yang seri sebelumnya ya. Ya paling-paling kalau mau dibikin berita-berita lebih bagus, cuman dia akan kehilangan tahan airnya tadi. Itu pasti. Iya, pasti. Itu dia tuh yang menurut gue jadi kelebihan. Dia nggak breathable tapi air nggak masuk gitu. Ada 2 jam cukup plus. lah ya. Lo kan nggak mau di luar 2 jam kan? Itu kan Iya kondisi buruk banget tuh buat gue kemarin. Lagi harus jalan-jalan ya sudahlah ada di sini ya. Masa kita nggak jalan-jalan gitu, muter-muter aja gitu. Kalau di dalam kota atau di dalam kota lah ya, mungkin kita kena masalah antara pindah dari gedung satu ke gedung yang lain kayak gitu kan, kena hujan, atau mungkin kalau misalnya buat kantoran dari kantor mau keluar makan nyebrang gitu, nggak ada penutupnya di atas, ada basah-basah dikit kena jebret, paling berapa menit sih Pak? 5 menit, 10 menit. Selamat kaki lu gitu. Yang paling sebel kan 5 menit 10 menit basah nih. Padahal baru sebentar. Dan banyak yang kayak begitu. Cepat ya basah nih gitu. Nah ini aman. Oke. Gak ada masalah. So this is a daily wear shoes yang menurut gue sih enak banget sih. Berarti ini kalau bisa gue rangkum buat kelebihan-kelebihannya adalah pertama sih kekedapannya. Kekedapannya itu ya. Kekedapannya yang tidak disangka-sangka ya. Iya. Terus kedua adalah dari sebenarnya pilihan materialnya juga oke sih, dari form nih masih setelah dibantai. Ya ini udah puluhan ribu langkah. Formnya masih oke, cuma memang di warna aja. Iya, warna. Itu kan berarti tinggal pilih yang warna gelap. Iya. Terus tadi ketika dipakai puluhan ribu langkah tidak ada masalah, tetap ketika dipakai berdiri stabil juga. Stabil, jalan enak terus. Tadi cushioningnya luar biasa. Terima kasih pada Insole Zen Rolling ini. Zen Rolling ternyata working di sini. Benar-benar upgraded. Iya, ternyata working banget di sini. Kalau dari plus point lagi yang satu lagi yang gue suka banget itu ini masih ada runner's note. Pokoknya apapun ada runner's note buat gue bagus aja. Karena itu fitur kayak flagshipnya lah. Betul, ya flagship. Orang-orang pada suka gue suka waktu itu kemarin gue pakai si Brisbane, tapi Brisbane gak punya runner's note loh. Gue gak bisa kencengin gitu. Ya jangan gitu dong. Ya udah pecah ya. Halo, gimana itu kok pecah? Halo Artus, kok pecah sih? Eyelet saya kok pecah, eyelet Brisbane. Nah di sini eyeletnya nggak pakai karet atau plastik. Iya. Jadi nggak ada cerita eyelet pecah. Nggak ada eyelet pecah. Jadi aman. Oke. Cuma pasti ada hal yang perlu diperhatikan dong. Ya tadi kan breathability-nya kurang begitu. Terus pilihan warnanya mesti dilihat lagi. Dan menurut gua orang akan sedikit terbagi ya antara ini atau kita dake karena harga. Oke. Dia lebih tinggi daripada kita dake. Ya. Lumayan jauh lebih tinggi dari kita dake. Hampir 200.000 lah. Ya. Desain wise ya ini nggak tahu deh. Love or hate nggak nih si desain ini gitu. Menurut gua nggak minimalis soalnya desainnya. Iya sih. Tapi sama orang lihat dari jauh gitu. Jadi tahu kalau Iya betul. Tapi itu sangat in your face kayak Nike gitu kan. Gitu kan. Iya sih. Kelihatan banget. Sementara gua nggak terlalu suka dengan ujungnya yang melambai-lambai itu. Iya gitu. benar-benar. Ya itu mesti lihat aja sih. Maksudnya itu subjektif lah. Itu subjektif. Other than that mungkin ya tadi kalau buat sizing gue dia tidak bisa mencengkeram belakangnya, jadi malah gue harus pakai kaos kaki panjang. Oke. Gitu. Tapi ya terima kasih pada runner's note, tinggal dikencengin aja, beres. Gitu. Okay. Jadi gue nggak terlalu banyak komplain lah sama yang satu ini. Apakah gue akan beli lagi? Maybe. Kalau misalnya gue udah settle, maybe. Tapi kayaknya sih gue mau nyoba yang lain lagi. Oke. Jadi ini kurang lebih akan dipensiunkan atau sejarang-jarang lagi nih? Let's see lah. Cuma ya mungkin kalau sedikit dari ini ya karena bukan yang pengguna, cuma dari sisi estetikanya ini sebenarnya terlihat polos. Mungkin yang perlu diperhatikan ya kalau buat yang cari sepatu Y2K, ini tuh terlalu polos untuk Y2K. Bener. Karena kelihatan kayak flat. Yeah. Kalau mau dibandingin sama mungkin tadi tarik lagi nih soal 990 V3. Dia tuh banyak panel yang lebih numpuk. Jadi kelihatan lebih ada dimensi. Ya, dimensi ya. Di desainnya kalau ini kan polos kelihatannya. Lebih tipis ya. Gue sih nggak akan melihat ke arah situ sih sebetulnya. Yeah. Makanya kadang-kadang kita terlalu banyak banding-banding sampai 990 kejauhan jadinya. Udahlah, nggak usah bandingin. Udah bagus kok.
Kalau buat gue sih gitu ya. Kalau dari desain sih ya oke sih kalau buat gue desainnya. Balik lagi subjectivity, arahnya kemana. Tadi bener juga setuju Y2K nggak terlalu Y2K. Tapi secara functionality nyata Ya, sangat oke. Apa lo mau ikutan beli juga? Kayak nunggu yang Nunggu yang berikutnya. Nunggu yang berikutnya 530. Gue kemungkinan juga nunggu itu kalau ada 46-nya. Kenapa? Karena gue nggak bisa dapat 530 yang 46. Nggak nemu pak 530 46. Karena terlalu narrow juga sih itu sepatu ya. Iya, gue rasa 46,5 kali di situ ya. Kalau kan dia balance gue 46,5 harusnya. Nah itu nggak nemu tuh. Adanya 44 gitu. Oke. Gitu. Jadi mungkin ya Brodo. Ya, semoga nggak goib lagi. Neptune nanti ya. Neptune semoga nggak goib. Oke kalau gitu sampai di sini dulu ya. Ada lagi yang mau ditambahin? Kayaknya udah ya. Udah kebedah semua. Udah kebedah semua ya. Ya cuma kecuali nggak dipotong itu urusan si polis. Tapi udah pernah sih sama polis. Ini cuma cerita tentang apa yang terjadi udah dipakai selama 3 minggu. Sebulan lah. Tapi lumayan eksesif dan ekstensif gitu. Oke kalau gitu. Sampai di sini, sampai jumpa lagi di review sepatu berikutnya.